Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Mus'ab TV bersama saya Jumal Multazam dan Zakia Coban. Kali ini sahabat muda kita akan diskusikan tentang sesuatu yang sangat menarik dan menjadi problema banyak orang tua, yaitu ketika anak ngambek. Betul ya? Problem nggak bagi orang tua? Wah, problem itu. Problem ya. Sahabat muda, pada saat anak ngambek kita sering bertanya ya, kalau kita orangnya konstruktif, kita ingin maju, ingin move on, kita itu sering bertanya-tanya, apa sih seharusnya yang saya lakukan sebagai orang tua? Tapi banyak itu bagus, meskipun kita belum tahu jawabnya. Tapi banyak orang tua yang tidak sadar justru membuat anaknya makin tertekan karena salah di dalam bersikap. Gitu kira-kira Bu Zakia. Apa tipsnya Bu Zakia? Gini Pak, ketika anak ngambek, kita nih orang tua jangan ikut-ikutan ke bawah. Kita jangan ikut-ikutan ke bawah ngambek. Ke bawah ngambek. Kadang nggak sadar, anak lagi mudi. Kita kepancing yang akhirnya justru bukannya mencairkan suasana, tapi justru malah memperkeruh suasana. Atau orang tua nggak mau ngalah sama anak ya? Ya itu sama aja nggak mau ngalah, karena anak ngambek ikutan ngambek gitu kan? Iya. Nah jadi memang ya terkadang kan kita di saat kita pas mungkin lagi sibuk atau di saat kita lagi ada masalah juga, tiba-tiba anak nggak jelas, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mudi, ngambek. Ya. Akhirnya yang terjadi kita nggak sabar, yang penting ambil jalan pintas dengan cara memaksa dia harus segera berubah dari mudinya itu, harus segera menghentikan ngambeknya. Orang tua maksa, pokoknya kamu ngambeknya harus berhenti. Kalau perlu orang tua marah ya. Akhirnya kepancing marah. Akhirnya kalau anaknya nggak mau jadi berubah, dia ngambek gitu kita kan? marah. Iya. Itu yang banyak terjadi begitu. Bener nggak sahabat? Anak ngambek orang tuanya marah. Nah terus kudu gimana dong? Kalau saya Pak Jemala, ini salah satu tips ya. Kalau saya ketika anak saya pas lagi mudi, itu saya masih ambil jeda, pura-pura nggak tahu kalau dia mudi. Jadi saya nggak langsung bereaksi seketika. Karena karena saya juga muncul temperamen saya justru bukannya malah selesai ini masalah. Justru malah jadi tambah keruh tadi. Iya, betul. Jadi saya ambil jeda dulu, ya? makin panjang. Saya ambil jeda dulu, saya pura-pura nggak tahu kalau dia lagi mudi atau dia lagi ngambek. Udah jadi saya nggak langsung bereaksi. Karena saya menghindari reaksi seketika itu, gitu kan. Betul. Nah setelah itu baru sudah nih, udah agak itu dia juga. Anak tuh juga kadang gini Pak, saya perhatikan. Anak itu kadang butuh waktu loh untuk menenangkan hati. Iya, jadi dia tuh terkadang gini, ketika dia mudi, dia tuh kepinginnya orang tuh juga jangan fokus sama mudinya dia gitu loh. Jangan ngambeknya dia. Dia pun kasih waktu dia untuk menyelesaikan. Karena dia pun tidak nyaman keadaan mudi itu dia, tapi dia mau move on itu susah. Betul. Anak tuh nggak senang juga atau tersiksa juga kalau dia mudi atau lagi ngambek gitu loh. Jadi harusnya orang tua bantu dia untuk keluar dari mudi. Kasih waktu dulu. Kasih waktu. Bisa jadi anak bisa selesai sendiri ngambeknya. Yap. Gitu. Jadi kasih selesai waktu dulu, biarin dulu, kita pura-pura nggak tahu gitu kan. Oke, ini saya catat ya, kasih jeda, kasih waktu. Terus tadi yang pertama ini Pak, kita jangan reaksi berlebihan dulu. Iya. Kita jangan reaksi berlebihan dulu. Iya, jangan ikut-ikut mudi, ya kan? Terus yang kedua, baru kasih jeda dia untuk dia menyelesaikan. Nah, setelah itu yang ketiga kan mungkin kita selimurke apa ya Pak? Yang pas bahasa selimurkan itu apa ya? Jadi anak kita bawa atau kita cari perhatian atau ambil dialihkan perhatiannya. Mengalihkan perhatiannya itu selimurkan itu apa sih dialihkan perhatiannya? Ya, jadi kita alihkan perhatian anak. Mungkin gitu dan kita pura-pura nggak tahu dulu kalau dia lagi ngambek. Nah, setelah itu ketika dia agak ini, walaupun mungkin kan anak juga masih ini kan, masih ada sisa-sisanya. Nah, terus ketika anak sudah sedikit teralihkan,
baru kita jalin kedekatan. Karena kalau kita tiba-tiba menjalin kedekatannya pada saat di itu saat juga seketika dia mudi, terus dia nggak langsung merespon atau dia malah tambah ngambek, yang terjadi tadi Pak, ini mungkin saya ya Pak, saya nggak tahu kalau sahabat muda ya. Aku setuju. Kalau saya malah kadang akhirnya kita kebawa gitu, Ya. terpancing marah gitu, karena kok dia nggak merespon. Jadi kita jalin kedekatannya nanti aja, kalau sudah mudinya rodok-rodok hilang gitu loh Pak Jemalah. Nah setelah tadi anak udah teralihkan sedikit, udah agak mending gitu kan ngambeknya, baru kita jalin kedekatan, kita ajak anak bicara, kita ajak anak ngobrol, baru kita kasih dia apa ya istilahnya, kita jadi pendengar, kita kasih dia waktu. Sebentar, ini konotasi apa ya? Ini untuk usia anak berapa? Kira-kira bisa ya, diperlakukan di bawah 15 tahun lah. Di bawah 15 tahun. Kebetulan anak-anak saya di bawah 15 tahun ya, semua. Oke. Di atas berapa tahun? Di atas ya ketika dia sudah bisa diajak ngomong. Di atas usia 5 tahun udah ya? Bisa kan? Nah, menurut saya 5 tahun udah mending. Karena menurut saya kalau 5 tahun nggak usah seribet ini. Iya, kalau anak begitu nangis dipeluk aja sudah seneng. Anak dialihkan aja sudah, anak mudi dialihkan aja dengan hal yang dia ini suka. Ini kan kira-kira kids ya, remaja lah kira-kira ya. Dia anak 5 tahun lebih mudah lagi. Dia kita alihkan yang dia seneng aja, selimur kayak gitu udah berubah ngambek. Jadi sama sahabat, jadi yang tipsnya Bu Zakia tadi memang agak ada perlu perhatian khusus adalah ketika anak sudah menginjak remaja. Anak menginjak remaja ini egonya sudah mulai tinggi. Dia sudah mulai punya ruang-ruang privasi, rumah punya hak untuk dihargai, yang begitu-begitu itu sudah muncul kalau sudah remaja itu. Nah, oleh karena itu orang tua mesti menyadari bahwa anak ini sudah mulai lengkap. Emosinya sudah mulai lengkap. Ya perlu dihargai, ya perlu kalau dia sedang ngambek ya tadi tipsnya Bu Zakia tadi yang pertama adalah orang tua jangan ikut-ikut. Tapi dan ini Pak Jemalah, ngambek ini sebetulnya kita juga orang tua harus tahu dulu loh Pak. Ngambeknya ini karena apa? Kalau dia ngambeknya memang karena kita orang tua yang salah. Karena kita, anggap saja karena kita. Kalau karena kita yang salah ya kita harus minta maaf dulu lah. Ya kalau kita salah, tetapi kadang-kadang ya anak itu tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Terus terjadi crash dalam komunikasi. Yang sering terjadi begitu. Anak minta A, orang tua tidak mengizinkan. Atau anak minta A, dimarahi. Atau anak berbuat salah, marahnya berlebihan. Itu kan bisa jadi ngambek. Soalnya kadang gini, ketika anak kita terlalu perhatian banget ketika anak ngambek. Atau malah cenderung kita menghindari anak ngambek. Terus kita turuti ataupun kita ini agar anak nggak ngambek, itu malah jadinya itu jadi senjata juga loh Pak. Bisa jadi ngambek itu bisa jadi senjata anak. Iya. Oleh karena itu harus berhati-hati, bukan kok nuruti enggak. Iya. Ngambeknya ini orang tua juga harus tahu dulu. Jadi ngambeknya karena apa? Kalau memang dia ngambeknya memang anak mudi. Kalau tadi kan kita bacakan anak yang memang ngambeknya juga nggak jelas. Anak tuh juga nggak ngerti dia apa yang dia ngambeki karena memang ada anak-anak mudi. Gitu loh Pak Jemalah. Kalau anak-anak mudi, ya dia juga nggak tahu apa yang dia ngambek, itu bisa jadi anak itu juga nggak nyaman dengan dirinya yang ngambek. Terus gimana caranya? Biasanya kalau kadang dia mungkin kepengaruh ada di sekolahan atau ada pengaruh dengan temannya, dia jadinya mudi. Jadi bukan karena orang tua. Bukan karena orang tua. Ya. Kalau karena orang tua. Kalau bukan karena orang tua, saya yakin jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah kita dekati pasti mau. Tetapi kalau itu persoalannya karena orang tua crash, ya memang kita mesti minta maaf ya. Kalau karena orang tua, kalau menurut saya ketika orang kita langsung minta maaf, anak itu kayak langsung plong Pak. Anak tuh lebih mudah memaafkan, lebih mudah untuk rilis ketika orang tua minta maaf. Jadi anak ngambek ini ketika kita sudah tahu nih ngambeknya memang dia karena itu, kita kasih ruang untuk dia biar dia ngambek dulu. Apa ya? Saya bukan ngambek dulu. Ya, biar dia untuk menenangkan dulu, dirinya. Karena dia butuh waktu. Iya, jadi kita nggak usah terlalu itu tadi reaksi Bu Zakia benar-benar bilang kasih jeda. Itu maksudnya itu. Nggak langsung bereaksi tuh kita nasihati. Langsung dipaksa saiki dinasihati, malah nasihati karo marah. Kan yang malah semakin tertekan. Pertama nasihatnya mungkin dengan lembut, udah jangan ini gitu kan. Udah dia kok nggak berubah-berubah. Mulai naik lah ya nadanya ya. Naik.
Kok nggak berubah lagi? Ending terakhir sudah Artinya, marah. jangan memaksa anak itu berubah sekarang. Kata-kata sekarang itu janganlah, dikasih jeda dulu, ya toh? Iya. Terus Jadi supaya beri- apa? Supaya kita juga punya kesempatan untuk menenangkan diri juga. Karena kalau kita itu memaksa sekarang, kita akan katut, marah Iya. juga. Dan yang terpenting kan anak ini bisa mengendalikan emosinya untuk dirinya gitu. Jadi bukan yang kita harapkan kan bukan hasil seketika dia berubah ngambeknya toh Pak. Tapi kan bagaimana proses itu, harapan kita di kemudian hari dia bisa menyelesaikan ketika dia mungkin moodinya muncul, Ya, dia bisa menenangkan diri. Kan Ya. harapan kita gitu toh Pak. betul. Oleh karena itu Proses. gini, yang ini saya catat dari Bu Zaki adalah yang pertama, orang tua jangan ikut-ikutan ikut marah karena itu akan memberikan tekanan tersendiri kepada dia. Yang kedua, kasih jeda. Ya, supaya orang tua ini juga tidak respon berlebihan. Karena itu akan memperkeruh, akan membuat dia semakin tertekan. Iya, betul. Ya, sehingga semua di keep calm gitu loh. Diendapkan dulu semua. Terus kalau kita itu berkomunikasi ya sekedarnya dulu. Terus yang terpenting apa? Kita harus sadar betul kalau dia itu ngambek. Nah, aku ngono. Bukan pura-pura enggak tahu aku. Sehingga pada saat saya memperlakukan dia, itu adalah perlakuan khusus. Perlakuan khusus bukan berarti nuruti permintaannya, bukan loh ya. Iya. Bahwa saya tahu nak kalau kamu sedang ngambek. Itu saya ingin bahasakan dalam bentuk bahasa tubuh, tidak pakai kata-kata. Jadi gitu. Misalnya pintunya ditutup gitu ya. Tak tok, salat dulu nak. Ngono tok aku cukup satu kata. Jadi ngono iku salat toh. Ngambek ya ngambek tapi ya ora usah ngono ya ora ngono. Ngambek ya ngambek tapi salat aja lali. Ya ora ngono. Dok, salat dulu nak. Biarkan dia salatnya nanti. Enggak apa-apa, enggak harus sekarang. Ora ngono ya. Makan juga begitu. Nah, sudah saatnya makan ya. Kalau dia tetap diem, enggak apa-apa, biarin aja. Kasih jeda, kasih waktu. Jadi saya memperlakukan dia adalah memperlakukan anak ngambek tapi dengan cinta. Nah, aku tahu kok kamu kalau lagi ngambek. Aku malah begitu. Kalau saya lebih ke saya buat dia itu ya tadi Pak, mengalihkan. Ini kalau anak mudi yang nggak jelas. Ini anak remaja loh yang saya maksud ya. Kalau remaja ini usia berapa? Ya, sekitar 12 sampai 18 tahun lah sekitar itu. Segitu, aku nangani sekitar 12 sampai 18 tahun. Jadi memang ngambek ini setelah kita orang tua tahu dulu nih ngambeknya karena sama kita orang tua atau sama temennya ya kan. Kita kan jadi berbeda-beda nih Pak penanganannya kan. Tapi intinya tadi mungkin garis besarnya sama. Jadi kita tidak reaksi yang berlebihan langsung seketika dan kita tidak terbawa emosi juga, ya kan? Dan kita memberikan ruang untuk anak-anak. Ada satu tips yang very very important, adalah hati kita. Hati harus dijaga tetap. Orang tuamu mencintai kamu nak. Sudah itu, orang tuamu tidak memarahi kamu. Kalau tadi sempat marah, ya sudah. Hatimu harus minta maaf minimal di hati. Karena hati yang meminta maaf itu akan terpancarkan di mata. Nyalur ya? Nyalur. Dan itu kebaca secara unconsciously kebaca. Hati kita jangan hati marah. Kalau hati kita marah, makan dodok lawang itu dodokannya beda rasanya. Dodok. Wah itu beda. Tapi nih hatinya cinta, tok. Nah itu rasanya beda. Gitu ya. Betul. Jadi pusat dari bahasa tubuh dan bahasa verbal itu ada di hati. So, pesan saya kepada sahabat-sahabat muda ketika sedang menghadapi anaknya ngambek, hatinya tetap dijaga. Aku cinta kamu nak. Mamahmu tidak marah, papamu tidak marah. Maka semuanya nanti akan terekspresikan dengan cinta. Itu mungkin ya pesanku. Iya. Aku tahu saya nutup. Yang buka. Ternyata yang buka saya. Sekarang saya nutup. Begitulah kira-kira sahabat-sahabat ya yang bisa kita share pada video ini. Dan sampai jumpa lagi pada video mendatang. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.